Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Drafter Ngapak ya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang block atau block definition sesuai request dari teman Drafter Ngapak, tapi saya sudah lupa ya siapa nama akunnya ya, atau siapa nama teman Drafter Ngapak tadi. Ya mohon maaf, jadi saya karena punya PR, jadi saya harus bertanggung jawab untuk menjawabnya, begitu ya. Baik, bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan subscribe ya, tekan tombol merah ini dan loncengnya biasanya di sebelahnya, agar nanti kalau Drafter Ngapak ada materi terbaru tidak ketinggalan. Dan jangan lupa untuk video yang lengkap sudah dikategorikan dari awal sampai akhir, bisa menekan tombol playlist ya. Tombol playlist ada di biasanya di sini nih, playlist. Oke, dari awal sampai 1, 2, 3 sampai akhir ya. Jadi enak untuk mengelompokkannya. Baik, nggak usah lama-lama, langsung saya eksekusi. Oke, yang pertama adalah apakah itu blok? Ya, blok adalah kumpulan objek-objek yang tergrup. Nah, bingung kan, bayangin ya. Nah, jadi kayak gini contohnya ya. Ini ada lingkaran. Nah, lingkaran itu saya ada lingkaran kecil lagi di sini, lingkaran kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi, di tengah ada kecil lagi, ada lingkaran lagi di sini. Nah, ini kan ada beberapa objek ya. Nah, blok itu adalah kumpulan objek-objek dari AutoCAD yang sudah kita gambar dan menjadi satu, jadi mengelompok. Nah, kalau ini kan diklik satu-satu tuh ya, satu-satu seperti ini. Nah, kalau block atau block definition, jadi ini seperti ini. Ini saya copy dulu. Oke ya, sarannya. Ini kalau blok seperti ini nih. Select dulu, kemudian B. Nah, itu ada blok ya. Kemudian masukkan namanya di sini, misalkan lingkaran. Nama bebas ya, seperti itu dulu lah. Nah, ini banyak perintah yang lain, tapi dikasih nama saja cukup. Tinggal oke. Oke, nah ini secara visual, secara kasat mata seperti ini sama ya. Bedanya kalau kita klik ini satu-satu objeknya. Ini kalau kita klik jadi satu. Ini kalau kita del ya satu, ini kehapus. Tapi kalau ini yang kita del, hapus semuanya. Nah, itulah kurang lebih definisi blok kayak gitu ya, biar gampang. Oke, fungsi blok. Nah, fungsi blok dia lebih ke memudahkan kita jika ada objek yang sama dalam jumlah banyak. Contoh aja ya, langsung biar nggak bingung. Kalau pakai definisi, pakai artinya nanti bingung. Langsung praktek aja lah ya. Nah, di sini ada ini apa ya, pagar lah ya. Ini pagar. Ini tidak menggunakan blok. Ini ya, tidak menggunakan blok. Yang ini menggunakan blok. Fokus pada pagarnya ini aja ya. Fokus pada pagarnya. Ini ya, begini ya. Saya klik. Nah, bedanya. Kirinya kalau tidak menggunakan blok biasanya ada kotak-kotak biru ini, jadi tidak menggunakan blok. Kemudian kalau di double klik ya nggak muncul apa-apa, tapi kalau blok cirinya, nah kalau double klik muncul seperti ini, edit block edition definition. Aduh, salah aja ya. Nah, seperti itu cirinya ya. Nah, nanti masuk ke block editor seperti itu. Oke, nah fungsinya ya, fungsi blok. Nah, kalau saya mau mengedit pagar ini, misalkan saya tambahin lingkaran seperti ini buat pemanis, yang kita lakukan biasanya paling copy atau array atau apalah seperti ini ya, ya dan seterusnya begitu. Itu kalau tidak menggunakan blok. Nah, kalau sekarang menggunakan blok, cukup begini aja. Ini ya. Saya double klik masuk ke dalam block editor. Nah, biasanya backgroundnya beda seperti ini ya. Kemudian saya kasih lingkaran seperti ini, ataupun apalah, perubahan warna atau apa juga boleh, apapun. Misalkan pakai saya by block aja, contoh aja ini.
ya seperti ini. Kemudian apalagi ya, saya kasih ini hanya perumpamaan aja. Nah, kemudian saya mirror. Saya kasih warna lagi. Oke, nah save. Tuh, langsung kita tidak perlu mengedit satu-satu seperti ini ya. Nah, itu fungsinya blok. Jadi mempercepat kerja kita. Nah, kalau dalam skala besar bagaimana? Dalam skala besar biasanya seperti ini. Nah, ini saya ada denah yang kemarin ya, latihan layer. Ada di bab layer file ini, silakan diambil lagi. Di situ ada file yang bisa di-download. Biasanya diaplikasikan di ini. Misalkan pintu ya. Pintu adalah kan ukurannya sama, bentuknya sama, dan jumlahnya banyak. Tuh, banyak kan? Ada beberapa di sini. Itu hampir sama semua kecuali pintu kamar mandi lebih kecil ya. Nah, biasanya saya menggunakan blok ini. Ya. Coba kita cek. Ya, ini yang muncul blok edit block definition, artinya saya menggunakan blok. Nah, ketika saya ingin merubah warna ini atau menambah kaca misalkan di sini ya. Saya ingat dulu nih ya, ingatkan dulu bahwa ini banyak pintunya ya. Kalau kita ngedit satu-satu pasti akan repot sekali. Oke, saya double klik. Kemudian saya tambahkan seolah-olah ini ada kaca di sini. Ada kaca. Oke ya, di sini ya. Ini ada garis double di sini, kemudian saya arsir. Nah, ini aja contohnya deh. Setelah itu kita save, close dulu editor, kemudian save. Ya, apa yang terjadi semuanya pasti akan berubah. Nah, itu fungsi blok ya, tuh. Nah, itulah gunanya fungsi block definition ini. Jadi sangat-sangat membantu sekali saat kita menggambar dengan gambar yang sudah kompleks. Tapi kalau gambar cuma 1, 2, 3 begitu berfungsi sekali ya. Cara membuat blok ya, cara membuat blok tadi sudah disebutkan ya. Sebenarnya sama aja, membuat blok kita membuat objek biasa aja. Yang penting kalau nanti kita membuat gambar yang sama dalam jumlah banyak nantinya, nah kita membuat objek satu dulu. Contoh seperti ini aja. Ini contoh ya, saya copy. Misalkan denah ini belum ada pintu. Nah, belum ada pintunya, ini saya explode. Nah, untuk memecahkan atau apa ya, meledakkan objek blok ini atau melepas dari perintah blok ini, tekan explode ya, atau menu explode X. Nah, explode ini kemudian klik aja objeknya, maka blok-blokan tadi akan hilang. Nah, ini kan terblok ya, terblok, kemudian X, enter, klik objeknya, enter, dia akan meledak, cah. Oke, ya seperti itu. Nggak percaya, ini kita sudah membuat pintu yang belum terblok seperti ini ya. Ini cara membuat blok pintu yang sudah selesai kita buat. Kemudian kita buat bloknya ya. Membuat blok ada dua. Kalau saya biasanya ada dua nih. Cara pertama adalah select ya. Kemudian B, enter. Nah, ketik namanya di sini. Nama sebenarnya boleh benar, boleh enggak ya. Pintu ya pintu misalkan atau apa. Tapi kadang saya juga karena saking ngebutnya yang gambarnya ya saya gini ini aja juga nggak apa-apa. Nggak masalah sebenarnya ya. Kemudian di sini ada pick point. Pick point sih sebenarnya sih saya juga jarang pakai. Klik aja di tengah sini. Nggak pengaruh juga ya. Udah cukup itu aja sih. Kemudian oke aja. Udah jadi bloknya. Nah, karena tadi namanya ngawur ya ngawur di sini ya. Tadi kalau namanya benar ya benar. Saya ulang, ini saya pakai nama yang benar.
saya explode lagi. Oke, select B, enter, kasih nama pintu, misalkan pintu 1 deh gitu ya, tanpa diapa-apain juga nggak apa-apa, langsung oke aja. Sama perbedaannya adalah kalau ini namanya asal-asalan ya. Oke, saya close dulu. Kalau ini namanya pintu, seperti itu. Sebaiknya menggunakan nama yang benar ya, jangan ikutin saya. Ini cuma cara cepatnya aja kok ya. Nah, setelah itu baru di copy sini, Ctrl C ya, saya ulang Ctrl C, kemudian taruh di sini ya, ceplok semuanya seperti itu ya. Nah, itu cara membuat blok tadi. Kemudian cara yang kedua untuk membuat blok ini bisa juga seperti ini ya, contoh aja nih ya, select kemudian Ctrl C ya. Udah, kalau Ctrl C kan sudah kesimpan di memori ya, kemudian edit paste block ya, klik. Kalau paste block dia namanya akan ngacak, biasanya ada $, seperti ini, artinya sudah dikasih nama sama AutoCAD-nya, pasti berbeda. Ini contohnya banyak nih ya, nah banyak sekali nama-namanya, jadi sudah didefinisikan, sudah dikasih nama sama AutoCAD-nya. Cara ngeditnya juga sama saja seperti itu, double klik. Kalau sudah selesai jangan lupa di save, karena kalau tidak di save maka bloknya tidak berubah. Nah, atau juga seperti ini, kalau tadi Ctrl C, sekarang select Ctrl X. Nah, X hilang tapi objeknya tersimpan di memori ya. Kemudian paste, sama saja seperti itu ya. Oke. Tadi kemudian kapan blok digunakan? Nah, yang tadi juga sudah dibahas. Blok digunakan sebaiknya saat kita membuat objek yang berulang-ulang sama persis dan gambarnya sudah kompleks ya. Sebenarnya tidak sama pun nggak apa-apa, contohnya ya, kalau pintu tadi kan sama bentuknya. Nah, kalau aksesoris furnitur di dalam ini juga bisa menggunakan blok ya. Ini kebetulan saya nggak menggunakan blok. Kalau tidak menggunakan blok, nanti kita seleksinya biasanya agak repot satu-satu seperti ini. Nah, kalau menggunakan blok, kita cuman satu kali aja klik. Nah, ini blok lagi, blok lagi, blok lagi, seperti itu ya. Biasanya kalau objeknya sama itu sangat membantu saat kita merubah semuanya, tapi kalau objeknya berbeda cuma satu atau dua, dia lebih fungsinya untuk menseleksi aja biar gampang, biar nggak satu-satu ngekliknya seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa saat kita membuat nama blok ya, nama blok sebaiknya tidak boleh sama dengan nama blok yang sudah ada. Contoh kasusnya seperti ini. Ini saya kasih nama anak pagar ya, yang hijau ini ya. Kemudian saya membuat objek lingkaran ya, objek lingkaran, kemudian saya kasih nama anak pagar dengan nama yang sama dengan tadi ya, sama persis, spasinya juga sama. Kemudian saya oke, maka AutoCAD akan muncul anak pagar is already, sudah ada, defined as a block is in the bla 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 bla. Intinya itu kesimpulannya kayak gini, nama blok anak pagar tuh sudah ada ya, mau diapain kayak gitu ya. Jadi dia menawarkan dua opsi, redefine block dan don't redefine anak pagar. Nah, redefine kalau nggak salah sih artinya ditimpa gitu ya, namanya pokoknya objeknya ditimpa lah. Kita coba ya, redefine block. Nah, yang terjadi adalah seperti ini, hancur lebur, anak pagarnya hilang ya, itu. Jadi kalau ada muncul seperti tadi ya, sebaiknya di cancel aja, ganti nama, kasih spasi atau kasih angka 1, 2 atau yang penting beda lah namanya gitu ya. Nah, sekarang saya coba lagi, anak pagar ya. Saya milih nomor 2. Tadi kan yang pertama, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah disuruh bikin nama yang beda. Saya kasih 1 aja deh,
Oke, ternyata ya aman ya. Ya ada di bawahnya nih. Seperti itu. Kemudian ada kasus lagi seperti ini. Yang merah ini saya kasih nama blok anak bakar 1. Kemudian di file yang lain dengan nama yang sama anak bakar 1 tapi beda file. Nah, saat ini saya pindahkan ke file sebelumnya. Ini saya copy ya. Saya copy Ctrl C biasa. Seolah-olah ini mau saya pindahkan ke file yang lain ya, jadinya ini bentuknya adalah pink ya, dengan nama anak bakar, nama blok anak bakar 1. Nah, di sini ini kebetulan ada nama blok dengan anak bakar 1 juga tapi warnanya merah. Seperti itu ya, warnanya merah. Oke. Karena tadi saya sudah copy, sekarang saya tinggal paste. Perhatikan baik-baik. Yang tadi kan warnanya pink ya, saya masukkan Ctrl V, paste. Oke. Nah, oke, apa yang terjadi? Warna pink yang ada ini, yang di file drawing ini akan mengikuti warna dari warna yang kita datangin atau warna tujuan. Jadi ngikut ya otomatis ya. Sekarang sebaliknya, ini saya copy, saya kembali lagi ke file ini. Apa yang terjadi? Ya, jadi artinya pendatang ngikut tuan rumah seperti itu ya. Nah, contoh di sini nih. Saya coba copy juga tempat tidur misalkan ini. Ini filenya apa nih? Oke ya. Saya copy tempat ini. Copy tempat file lain. Oke, saya kasih warna ini. Oke, ini nama layernya ya. Nama layer yang sana tadi. Saya copy, paste. Oke. Nah, dia mintanya redefine. Karena sudah ada di sana seperti itu. Jadi kasusnya seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk membuat nama. Sebaiknya berbeda antara blok 1 dengan blok yang lain. Kemudian apalagi nih tentang materi blok. Saya kira cukup ya tentang blok itu. Jadi sebaiknya kalau teman-teman yang untuk pemula silakan dicoba aja. Pasti akan sangat bermanfaat dan wajib harus tahu untuk tentang materi blok ini ya. Baik, itu materi dari saya tentang blok. Request dari seseorang yang saya lupa, mohon maaf nih ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.